Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan membaca buku Hakikat Berpikir karya Syekh Taqiyuddin An-Nabhani. Pada bab 3 adalah contoh-contoh aktivitas berpikir. Berpikir tentang sarana atau wasail. Berpikir tentang sarana atau al-wasail means merupakan partner dan pasangan dari berpikir tentang cara. Berpikir tentang sarana adalah berpikir tentang alat-alat fisik atau al-adawat al-madiyah, physical tools yang akan digunakan untuk melakukan suatu perbuatan. Jika berpikir tentang cara adalah aspek yang akan mampu menyelesaikan masalah, maka cara tidak akan ada nilainya jika menggunakan sarana yang tidak mampu menyelesaikan masalah. Meski memahami sarana dapat diperoleh melalui proses berpikir, tetapi pengalaman atau percobaan atau at-tajribah atau trial terhadap sarana tersebut merupakan unsur yang sangat penting untuk dapat mengetahui sarana. Karena itu, orang yang berpikir tentang cara mesti berpikir tentang sarana. Apabila tidak, maka pasti segala macam cara tidak akan dapat membuahkan hasil apabila sarana yang ada tidak cukup baik untuk mendukung cara. Terlebih lagi, sarana merupakan bagian fundamental untuk melahirkan cara. Sebagai contoh, membuat rancangan atau khittah, plan untuk memerangi musuh merupakan perbuatan cara atau uslub, meskipun merupakan rancangan karena rancangan itu sendiri sebenarnya merupakan cara apabila seseorang telah membuat rancangan yang sempurna 100%, tetapi jika dia menggunakan senjata yang tidak layak untuk menghadapi senjata musuh, maka rancangan tersebut pasti akan gagal meskipun pasukannya yang memerangi musuh lebih kuat daripada pasukan musuh. Rancangan itu pasti akan gagal meskipun dia berperang dengan pasukan yang kekuatannya mampu memerangi musuh atau bahkan kekuatannya 2 kali lipat daripada kekuatan musuh. Jadi rancangan yang dibuat untuk berperang adalah cara, sedang pasukan dan senjata adalah sarana-sarana untuk menerapkan cara tersebut. Jika berpikir tentang sarana tidak ada ketika kita berpikir tentang cara, atau sarana yang ada tidak sepadan dengan cara yang akan diterapkan, maka berpikir tentang cara akan menjadi tidak bernilai. Demikian juga cara yang telah dipikirkan pun akan menjadi tidak bernilai. Ini karena suatu cara tidak akan membuahkan hasil kecuali ketika kita berpikir tentang cara. Kita juga berpikir tentang sarana, dan sarananya sendiri haruslah sepadan dengan cara yang digunakan. Berdasarkan hal tersebut, berpikir tentang sarana tidak boleh dilepaskan dari berpikir tentang cara, dan tidak benar berpikir tentang sarana kecuali berdasarkan petunjuk mengenai cara yang sedang dipikirkan. Meskipun perihal cara atau uslub kadang-kadang tidak begitu jelas bagi seorang pemikir, perihal sarana atau wasilah lebih tidak jelas lagi bagi setiap pemikir. Hal ini karena perihal cara cukup dengan dipikirkan hingga bisa ditetapkan, sedangkan sarana mesti dipikirkan dan dicoba untuk menentukan benar tidaknya dan menentukan sesuai tidaknya dengan cara. Sebagai contoh, negara-negara non-industri membeli senjata dari negara-negara industri, kemudian melatih pasukan perangnya untuk menggunakan senjata-senjata tersebut dengan pengalaman para pakar negara-negara industri. Tetapi negara-negara non-industri tersebut tidak mencoba senjata-senjata tersebut dan tidak menguji hasil latihan pasukan perangnya. Karena itu, bagaimanapun juga negara-negara non-industri tersebut membuat rancangan-rancangan. Mereka sebenarnya tidak memilih sarana-sarana yang sepadan dengan rancangan-rancangan yang dibuat. Memang benar, negara non-industri tersebut telah menerima pendidikan militer dari negara-negara militer dan negara-negara industri. Mengenai pendidikan militer, penyusunan rancangan dan yang semisalnya sesungguhnya merupakan cara atau uslub yang cukup hanya dengan menjalankan proses berpikir saja. Ini berbeda dengan sarana yang tidak cukup hanya dengan proses berpikir. Di samping proses berpikir, harus ada percobaan atau pengalaman terhadap sarana. Contoh
contoh lain, misalnya membentuk kelompok atau partai atas dasar suatu ide untuk menyebarkan ide tersebut ke tengah-tengah masyarakat atau umat dan untuk mengambil alih kekuasaan sebagai metode untuk menerapkan ide tersebut. Jika kelompok atau partai tersebut menargetkan para ulama untuk menjadi anggota partai dan menargetkan para tokoh berpengaruh di kalangan ulama atau di tengah masyarakat untuk menjadi anggota partai, maka partai tersebut akan gagal untuk mencapai tujuannya. Sebab jika partai itu berhasil meraih dukungan para ulama dalam menyebarkan idenya, maka ia tidak akan pernah berhasil bersama para ulama itu dalam pengambil alihan kekuasaan. Dan jika partai itu berhasil dengan tokoh-tokoh berpengaruh dalam mengambil alih kekuasaan, partai tersebut tidak akan pernah dapat mendirikan pemerintahan berdasarkan idenya dan tidak akan pernah dapat menyebarkan idenya. Pembentukan mayoritas anggota partai dari salah satu dari dua golongan tersebut atau dari keduanya akan memperpendek umur partai dan akan menggagalkannya dalam mewujudkan tujuannya. Partai itu akan terus mengalami kemerosotan dan akhirnya musnah. Hal ini karena sarana yang ada dalam hal ini adalah orang-orang dari jenis kedua golongan tersebut diperoleh melalui proses berpikir tentang sarana hanya melalui akal saja, tidak melalui percobaan di samping berpikir. Akan tetapi jika diambil kebenaran-kebenaran sejarah atau haqa'iq at-tariq, truth from history, tentang pembentukan partai-partai dengan tipe partai seperti itu, maka partai tersebut telah melakukan proses berpikir tentang sarana melalui proses berpikir dan proses percobaan atau at-tajribah, trial. Mengadopsi kebenaran-kebenaran sejarah dalam hal seperti ini dan kemudian menggunakan sarana sesuai dengan fakta-fakta sejarah tersebut adalah proses berpikir produktif tentang sarana, dan percobaan tersebut akan menjadi bagian dari cara. Kebenaran-kebenaran sejarah itu telah mengharuskan suatu kelompok yang berdiri di atas dasar suatu ide untuk menyebarkan ide tersebut dan menjadikan kekuasaan sebagai metode untuk menerapkan idenya, untuk mengarahkan dakwahnya kepada bangsa atau umat tanpa melihat individu-individu. Maka kelompok tersebut hendaknya menerima siapa saja yang telah menerima idenya dan telah bersedia bergabung ke dalam kelompok tersebut dengan memandangnya sebagai individu dari suatu bangsa atau individu dari sebuah umat tanpa memandang tingkat pendidikannya maupun kedudukannya dalam masyarakat. Inilah satu-satunya faktor yang akan menjamin keberhasilan partai atau kelompok dan akan menjamin terwujudnya tujuan yang diharapkan oleh partai atau kelompok tersebut. Berdasarkan penjelasan di atas, sesungguhnya sarana terkadang tidak begitu jelas dan terkadang dapat menyesatkan. Jika berpikir tentang sarana terpisah dari berpikir tentang cara yang akan diterapkan untuk menggunakan sarana tersebut, demikian juga sarana kadang tidak begitu jelas dan bisa menyesatkan jika tidak dilakukan percobaan terhadapnya. Karena itu harus ada proses berpikir tentang sarana ketika berpikir tentang cara. Juga harus ada percobaan terhadap sarana di samping proses berpikir tentang sarana hingga dapat terjamin keberhasilan sarana dan tercapainya target. Dengan kata lain, semua itu harus ada agar cara yang dipilih untuk menggunakan sarana dapat membuahkan hasil. Demikian pembacaan buku Hakikat Berpikir karya Syekh Taqiyuddin An-Nabhani pada hari ini. Kita lanjutkan pada hari berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.